God, no, that won't keep us apart. Baby, I know, not giving you up. If you Hai guys, jadi di sini kita akan menjelaskan materi tentang definisi turunan fungsi. Simak video kita. know I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, not giving you up. If you want. Definisi turunan fungsi. Baik, kita langsung saja masuk ke babnya. Pada kegiatan eksplorasi 2.4, kita telah memperoleh sebuah kesimpulan bahwa laju perubahan titik pada kurva yaitu sama dengan kemiringan garis lurus yang melalui titik-titik tersebut yang kita sebut sebagai garis sekant. Nah, simpulan tersebut ternyata dapat diperumum untuk sembarang kurva fx yang dapat kita lihat dan cermati pada gambar 3.2. Nah, ini gambarnya. Ya, kurva yang diwarnai pink ini sama yang gambar kiri dan kanan ini. Sama ya, jadi kurva yang diberi warna pink ini adalah grafik Y sama dengan fx. Lalu di sini ada dua titik yang kita ambil, titik P dan titik Q. Kemudian titik P dan titik Q ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Inilah yang kita sebut sebagai garis sekant. Untuk titik P di sini koordinatnya adalah x1, fx1 ya kan. Kemudian untuk titik Q koordinatnya adalah x2, fx2 ini kalau gambar yang kiri. Kalau gambar yang kanan yang membedakan adalah di sini x2-nya menjadi x1 ditambah delta x. Jadi delta x adalah selisih antara x2 dikurang x1. Dari sini ke sini adalah delta x. Kemudian untuk fx2-nya karena x2-nya sekarang berubah menjadi x1 ditambah delta x, maka fx2 ini juga berubah menjadi fx1 ditambah dengan delta x. Jadi prinsipnya grafik kiri dengan grafik kanan yang membedakan adalah penyajiannya saja. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, garis PQ pada gambar disebut sebagai garis sekant dengan kemiringan atau gradien secara umum. Rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Jadi rumus kemiringan adalah delta Y dibagi dengan delta X. Jadi 2 dikurangi 1 dibagi X2 dikurangi X1 ya kalau kita aplikasikan pada grafik di gambar 3.2 berarti di sini Y2-nya itu adalah fx2. Jadi kan kalau kita mulai dari titik P ya x1, y1. Kalau titik Q itu menjadi x2, y2. Nah, karena y2 itu adalah fx2 atau fx1 ditambah delta x ya kemudian y1-nya fx1. Nah, sehingga di sini fx1 ditambah delta x dikurangi fx1 ini adalah y2 dikurangi y1. Ya lalu kalau delta x-nya itu sama dengan x2 dikurangi x. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ayo kita berpikir kritis pada gambar 3.2. Jika titik Q bergerak mendekati titik P, dapatkah kalian menemukan kemiringan garis sekant? Jadi, kalau kemiringan garis sekant itu rumusnya delta Y dibagi dengan delta X. Delta Y yang ini dan delta X yang ini.
Nah, sekarang bagaimana ketika titik Q ini mendekati titik P? Jawaban atas pernyataan ini sebenarnya ada di paragraf selanjutnya. Pergerakan titik Q mendekati titik P mengakibatkan delta X mendekati 0. Delta X di sini adalah selisih antara X2 dikurangi X1. Kalau titik Q mendekati titik P, ya berarti delta X-nya mendekati 0 ya. Sehingga kemiringan garis sekan titik Q mendekati titik P dapat dicari dengan menggunakan pendekatan konsep limit sama dengan fx1 ditambah delta X dikurangi fx1 dibagi dengan delta X. Tetapi ketika titik Q mendekati titik P, maka karena delta X-nya itu fungsi 0, gradien di yang sini tadi ditambahkan itu, limit nah, delta garis X sekan dengan mendekati kemiringan 0. tersebut Untuk atau garis fungsi sekan gradien dengan kemiringan di atas atau yang ini disebut sebagai garis singgung kurva f x pada titik P. Nah, kita lanjut lagi. Sehingga definisi turunan fungsi f x dinotaskan sebagai f aksen x yaitu sama dengan limit delta x mendekati 0 ya. Ini secara umum fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x jika limitnya ada. Jadi, ini adalah definisi dari turunan dari sebuah fungsi. Oke, selanjutnya kita lanjut penulisan turunan fungsi. Simbol turunan fungsi berbeda-beda. Beberapa simbol yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Ada disebut sebagai notasi Newton dan notasi Leibniz. Nah, untuk notasi Newton sebenarnya sudah kita pakai. Untuk notasi Newton itu yang ada aksen-aksennya. Ada F aksen dan X dan Y aksen. Dan dikatakan sebagai turunan fungsi fx. Nah, kalau turunan pertama pastinya ada turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau turunan kedua simbolnya F double aksen X, atau kalau Y double aksen, dan kalau turunan ketiga yaitu triple aksen. Untuk notasi Leibniz adalah d if x per dx atau dy per dx dikatakan turunan pertama dari fungsi fx. Jadi kalau turunan kedua jadinya d2 if x per dx kuadrat atau d2y per d2x. d2y per d2x, jadi kalau turunan ketiga ya berarti d3y per dx pangkat 3 dan seterusnya. Nah, turunan itu merusak diferensial, maka dalam notasi Leibniz itu mengandung huruf D. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton